Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Khusus bagi adik-adik para pencari ilmu, welcome, ahlan sahlan. Dalam pertemuan kali ini kita lanjutkan materi kita ya dalam sesi sosiologi hukum. Baik, dalam sesi sosiologi hukum ini kita akan masuk ke dalam materi tentang perkembangan hukum dalam masyarakat ya. Jadi dalam perkembangan hukum dalam masyarakat hari ini kita sudah lihat sebenarnya gitu ya, bagaimana aspek hukum, bekerjanya hukum ya dalam masyarakat itu penting. Jadi ada 3 aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah sebagai sarana kontrol sosial gitu ya. Jadi hukum itu hadir untuk memberikan sarana kontrol terhadap masyarakat gitu ya. Apa yang menjadi perilaku masyarakat, apa yang menjadi perbuatan masyarakat, apa yang kemudian dilakukan sehari-hari oleh masyarakat, tentu itu menjadi perhatian daripada hukum. Maka hukum ini hadir dalam 2 sisi. Sisinya hukum itu yang pertama itu adalah sisi yang sifatnya mengatur atau memerintah. Jadi hukum itu isinya, kontennya itu biasanya memerintah. Kita diperintah untuk melakukan A, kita diperintah untuk melakukan B, gitu-gitu ya, perintah. Dan sisi lain daripada hukumnya itu berisi tentang larangan. Maka dalam hukum kita biasa menemui kita dilarang ini, dilarang itu, gitu ya. Mengapa? Karena sejatinya perbuatan manusia yang bebas, free will ya, manusia kan bebas berkehendak. Saat kemudian manusia bebas dalam kehendaknya, seringkali berhadapan dengan kepentingan masyarakat lainnya atau manusia lainnya. Saat kemudian berhadapan dengan manusia lainnya, tentu hal ini biasanya menjadi gangguan-gangguan. Saat kemudian menjadi gangguan-gangguan, maka hukum itu hadir agar gangguan-gangguan tersebut diminimalisir, gitu ya. Agar manusia yang lain itu tetap dapat berekspresi saat kemudian Anda berekspresi diri Anda juga. Itu dia. Bagaimana caranya? Itu negara membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk mengatur Anda, membuat hukum agar Anda lebih tertib, agar Anda lebih menjaga pola perilaku. Itu ya. Kenapa? Karena kita dalam konsep bernegara, kepentingan individu ada dan kepentingan kelompok ada, dan semua kepentingan itu ada. Namun bagaimana cara mengumpulkan semua kepentingan tetap dapat dilakukan atau dilaksanakan sepanjang tidak menimbulkan gangguan-gangguan terhadap orang lain. Itu ya, begitu caranya. Maka kemudian hukum hadir seperti itu sebagai sarana kontrol sosial. Yang kedua, sebagai sarana rekayasa sosial. Law as tool of social engineering. Jadi hukum sebagai salah satu sarana untuk melakukan rekayasa sosial. Kenapa rekayasa sosial itu penting, Pak? Gitu ya. Ya, rekayasa sosial itu penting dibuat untuk keteraturan, agar masyarakat bisa hidup sesuai dengan rekayasa kebaikan kita. Itu. Jadi kebaikan itu perlu direkayasa, Pak. Perlu, agar menjadi suatu kebiasaan, gitu ya. Contoh, Anda berkendara menggunakan sepeda motor. Awalnya Anda berkendara dengan sepeda, ya biasa-biasa saja. Saat kemudian tidak ada pengaturannya kan gitu, selama belum ada jalan di aspal. Jalan di kampung-kampung ada masalah gitu ya. Tapi saat kemudian Anda berjalan di aspal dengan sepeda motor, tentu dengan jalan itu adalah fasilitas umum, kemudian Anda ada di atasnya, maka sepeda Anda berkendara, Anda wajib mengikuti peraturan mengenai lalu lintas. Itu dia. Apa saja? Ya, lampu hijau berjalan, lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati. Itu Anda harus pahami. Jangan main terobos saja kan gitu. Saat Anda menerobos itu pelanggaran. Maka hukum di sini membuat rekayasa, Anda wajib tertib lalu lintas agar kenyamanan bersama. Kalau lampu merah ya berhenti, lampu hijau ya mulai rem gitu ya. Lampu kuning ya mulai rem, lampu hijau ya jalan terus kan gitu, mulai berjalan, jangan berhenti kan gitu. Itu dilakukan untuk ketertiban bersama, kenyamanan bersama gitu ya.
Maka yang awalnya nggak biasa lihat lampu-lampu itu jadi mulai terbiasa. Kebaikan yang mulai dibiasakan. Lalu law still of thought of crime, atau ternyata hukum sebagai alat kejahatan ada, gitu ya. Bagaimana hukum ini dijadikan sebagai alat kejahatan? Saat kemudian hukum ini dijadikan alat kejahatan, ini akan membuat sulit dilacak, gitu ya, karena diselubungi oleh hukum dan berada di dalam hukum. Seolah-olah hukum itu menjadi alat kejahatan. Ini penting ya. Biasanya yang memainkan peran ini siapa? Yang memainkan peran ini adalah pejabat-pejabat, gitu ya. Kalau masyarakat sipil, masyarakat nggak mungkin melakukan hal ini. Karena apa? Karena mereka tidak memahami hukum dan bahkan mereka tidak membuat hukum. Biasanya yang cenderung menjadikan hukum sebagai alat kejahatan itu adalah dia yang membuat hukum atas totaliternya, atas arogansinya, gitu ya, selaku pemegang kewenangan atau kekuasaan. Itu penting Anda dipahami. Maka dalam peristiwa seperti itu ada suatu gambaran paradigma hukum, gitu ya. Dalam gambaran paradigma hukum itu dari suatu kondisi masyarakat yang A, gitu ya, dengan sistem hukumnya yang normal, ternyata itu pada saat menghadapi hal-hal yang baru itu menjadi anomali, gitu ya, menjadi ketakutan juga, menjadi hal yang kemudian menyebabkan masyarakat pada fase itu krisis, gitu ya. Krisis di sini bermakna ya ada hambatan lah, ada yang bermasalah dalam konsep struktur masalah sosial masyarakat. Hingga kemudian dalam krisisnya masyarakat itu mulai berpikir bagaimana kita untuk mengubah atau membuat peraturan yang menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Maka dari situ muncul paradigma baru, gitu ya. Muncul paradigma baru setelah ada hukum yang baru, kemudian hukum berjalan normal kembali dan kemudian berputar. Ada anomali lagi terus, dan ini terus berkelindak hingga kemudian banyak masalah yang kemudian harus diselesaikan dengan hukum. Itu dia. Hingga terus banyak sekali perkembangan daripada paradigma hukum itu sendiri. Selanjutnya kita akan coba diskusi tentang bagaimana kaitan antara hukum dan stratifikasi dalam kenyataan sosial. Ya. Jadi stratifikasi sosial ini sebenarnya kita tidak ingin mengatakan hal itu menjadi bagian daripada perjenjangan ya kelompok-kelompok masyarakat atau mengelompok-kelompokkan masyarakat. Namun memang saat kita kemudian berbicara stratifikasi sosial, setidaknya memang harus dijelaskan dalam beberapa bentuk kelas-kelas, gitu ya, yang bertingkat atau secara hierarkis. Biasanya stratifikasi ini dipengaruhi oleh apa aja, Pak? Yang pertama itu ada berdasarkan kekayaan atau ekonomi. Yang kedua kekuasaan, gitu ya. Yang ketiga kehormatan. Yang keempat itu adalah pengetahuan. Ini ada 4 golongan cara orang menstratifikasi sosial. Kaya, ada miskin, ada menengah, gitu ya. Kekuasaan ada orang berkuasa, ada orang yang tak berkuasa. Kehormatan ada orang yang terhormat, ada yang tak terhormat. Rendah ada yang berpengetahuan, ada yang tidak berpengetahuan, seperti itu. Maka dalam stratifikasi sosial kita sandingkan dengan hukum, maka ada suatu apologi ya, yang bisa kita pahami bahwa semakin rendah status sosial seseorang dalam masyarakat, maka semakin banyak perangkat hukum yang mengaturnya. Itu ya, semakin rendah status sosial masyarakat, maka semakin banyak peraturan hukum yang mengaturnya. Mengapa demikian? Ya, tentu seorang miskin itu atau orang yang tak berdaya, gitu ya, tentu banyak hukum yang mengaturnya. Mengapa? Karena dia tidak mampu mengkondisikan hukum. Itu ya, agar hukum itu bisa nggak ini diatur sedemikian rupa, kan gitu ya. Maka semakin tinggi status sosial seseorang dalam masyarakat, maka semakin sedikit pula perangkat hukum yang dapat mengaturnya, gitu ya.
Jadi semakin tinggi kedudukan stratifikasi sosial manusia, pejabat dia apa segala macam, tinggi kekuasaannya, maka hukum itu seolah-olah ringan baginya, gitu ya. Seolah hukum itu ringan baginya. Hal inilah yang kemudian kita bisa pahami sebagai bentuk tidak sesuainya prinsip equality before the law. Tidak ada kesamaan di mata hukum, itu ya. Maka hukum itu harusnya tidak membedakan mana yang stratifikasinya tinggi dan mana stratifikasi sosialnya rendah. Nah, itu dia. Itu penting ya kita pahami. Selanjutnya di sini ada hubungan hukum dengan kekuasaan. Terdapat dua pendapat ya. Yang pertama, tidak ada hubungan antara hukum dan kekuasaan. Ini ideal. Idealnya tidak ada hubungan. Maksudnya itu dalam konsep Hans Kelsen dalam pure teorinya atau teori hukum murninya, maka hukum itu harusnya hadir tanpa ada anasir-anasir lain selain hukum. Nggak boleh ada anasir politik, tidak boleh ada anasir ekonomi, boleh ada anasir kepentingan pribadi atau kelompok, kehormatan atau segala macamnya, gitu ya. Yang kedua, terdapat hubungan antara hukum dan kekuasaan. Ini disampaikan oleh Prof. Mahfud MD ya dalam disertasi beliau, yaitu berbicara masalah politik hukum. Yang pertama, hukum lebih dominan daripada kekuasaan. Itu dia. Ideal nggak tuh? Hukum lebih dominan daripada kekuasaan. Harusnya demikian. Hukum itu harus menjadi panglima. Jadi harus dia dikedepankan daripada penguasa. Saat kemudian dikedepankan daripada penguasa, itu mungkin baik dalam satu sisi gitu ya. Namun sisi lain negatif nggak? Dalam kondisi tertentu nggak bisa. Hukum itu menjadi suatu komandan juga gitu ya. Kenapa? Karena kadang ada juga kebijakan yang perlu diambil di luar hukum, seperti itu ya. Selanjutnya, kekuasaan lebih dominan daripada hukum. Ini overlap gitu ya. Kekuasaan di depan hukum. Jadi hukum itu ya memang buatan pemerintah, buatan negara. Jadi pemerintah bisa berlindung daripada hukum. Ini masalah juga kan gitu. Walaupun mungkin konsep ini bisa dibenarkan sebagian besar ini, sebagian kasusnya, namun juga tidak bisa dipakai secara terus-menerus karena akan membuat hukum itu seolah-olah tidak bekerja sesuai dengan aspek asas hukum equality before the law tadi, gitu ya. Selanjutnya, hukum dan kekuasaan saling melengkapi. Mungkin nggak? Mungkin, gitu ya. Namun ini jarang sekali. Andai pun saling melengkapi, biasanya memang posisi paling lemah itu adalah hukum itu sendiri. Karena hukum atau aturan perundang-undangan itu merupakan hasil politik. Itu dia. Maka konfigurasi politik dalam hukum itu sangat besar sekali, gitu ya. Maka hukum tanpa kekuasaan itu adalah angan-angan. Kekuasaan tanpa hukum akan memunculkan kezaliman. Itu bisa dikata kunci pertemuan kita hari ini. Demikian bisa dipahami ya dalam aspek bagaimana bekerja hukum di dalam masyarakat, dan kita bicara hubungan hukum dengan kekuasaan dan tadi hubungan hukum dengan bagaimana stratifikasi sosial manusia, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya adik-adik. Jika ada yang mau tanyakan silakan komen di bawah ini. Stay tune terus di channel kita. Afa minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.